Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Salam Jinama Tuhan. Pada pagi ini kita akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan dengan tema Yesus mati di salib. 30 uang perak, Yesus mati di salib. Yang kita akan baca dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 37. Kita hanya baca yang 30, yaitu demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menunjukkan kepadanya dan menyerahkan nyawanya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat saya mencoba memperhatikan orang-orang di luar, di mana kematian Yesus itu diragukan. Yesus mati itu diragukan. Dan dia berikan contoh seperti Yunus pada saat dia dilemparkan ke laut, dia katakan, apa dia mati? Tidak. Kemudian dia katakan pada saat dia muntahkan dari ikan besar itu, apa dia mati? Tidak. Dan ini adalah contoh yang tidak relevan. Karena Yunus itu manusia sama dengan seperti kita. Tetapi Yesus adalah Roh Allah, Roh yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dengan pemikiran orang percaya. 100% manusia, 100% Allah. Dia adalah Roh Allah yang sejati. Puji nama Tuhan, paradigma kita dibangun dengan melihat bahwa Yesus manusia sejati, Yesus ilahi sejati. Maka dengan itu bagi kita tidak meragukan kematian Yesus di atas kayu salib. Tidak ada satu ragu-ragu bagi kita. Tidak ada satu keraguan dan tidak perlu lagi diperdebatkan kematian Yesus di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib. Alkitab menjadi bukti. Banyak bukti-bukti yang lain. Alkitab menjadi bukti bahwa Yesus mati. Di dalam Yohanes juga dituliskan bahwa kanan kiri manusia yang disalibkan, kakinya harus dipatahkan. Tetapi Yesus tidak. Kanan kiri Yesus kalau mati harus ditolong, tapi Yesus tidak. Kenapa? Karena dia sudah mati. Pada saat dia dilihat, dia ditusuk bagian lambungnya, keluarlah darah dan air. Jinama Tuhan, dia mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia mati. Yang menjadi penyebab kematiannya, di sana ada Yudas. Ada Yudas yang menerima 30 uang perak untuk memberikan kode. Itu Yesus. Dia bilang kepada ahli-ahli Taurat, ulama-ulama di saat itu, kalau orang yang saya cium, itulah dia. Nah, kemudian ditangkaplah Yesus. Pilatus juga menjadi penyebab kematian Kristus. Di mana dia tahu bahwa dia nggak bersalah. Bahkan dia katakan karena dia mimpi yang tidak baik yang menyebabkan dirinya menderita. Dia tahu bahwa Yesus tidak salah,
tetapi dia kalah dengan masyarakat saat itu. Dia kalah dengan tuntutan orang Yahudi pada saat itu. Dia berani mengatakan dia tidak bersalah. Bahkan memberikan pilihan Yesus Barabas atau Yesus Kristus yang dibebaskan. Tetapi masyarakat meminta Yesus Barabas dan Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia bertanya, diapakan orang ini? Orang Yahudi berteriak, salibkan, salibkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penyebab kematian Kristus salib itu sendiri. Salib itu menyebabkan Yesus mati. Dengan lemas, dua penjahat itu, dia tidak mati-mati, yang akhirnya ditolong, dipatahkan kakinya. Dipatahkan kakinya, sehingga darahnya keluar, dan kemudian mati. Tetapi Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dengan waktu yang panjang di atas kayu salib. Dia mati dengan hukuman yang memakai salib menjadi alatnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus itu mati. Dia bukan hidup dimasukkan dalam kubur. Dia mati. Benar-benar dia mati. Layaknya manusia, dia mati. Keraguan-keraguan dunia tidak realita. Dia berpikir bahwa Yesus itu manusia. Menurut pikiran dia manusia. Tidak ada pikiran dia adalah Allah. Tidak ada pikiran dia adalah ilahi. Makanya dia tidak bisa percaya bahwa Yesus itu mati. Berbahagialah kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Yesus mati. Dengan kematiannya kita boleh kembali harmonis. Kita boleh kembali harmonis hubungan kita dengan Tuhan. Kita boleh harmonis, kita punya hubungan dengan Tuhan. Pada saat dia mati dari kayu salib, tirai bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah, membuka, menunjukkan manusia dan Tuhan kembali ada hubungan. Kalau saat itu dalam perjanjian lama tidak diperkenankan manusia itu masuk melihat ruang Maha Kudus, tetapi dengan kematian Yesus, Allah membuka hubungan kembali hubungan harmonis di hadapan Tuhan. Maka dengan itu dekatlah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, kembalikan hubungan kita dengan Tuhan yang harmonis, yang Tuhan sudah buka, yang Tuhan sudah lakukan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan, karena Tuhan mau dekat dengan kita. Terlebih Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Berkat Abraham sampai kepada kita. Galatia 3 ayat 3 ayat 14. Di situ dikatakan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dengan kematian Yesus Kristus yang sengaja dibuat untuk memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, fakta Yesus mati disalib tidak diragukan, dan iman Kristen tidak perlu diperdebatkan. Di dalam iman Kristen tidak ada satu keraguan sedikit pun bahwa Yesus
manusia sejati, Yesus ilahi sejati. Tidak ada keraguan bahwa Yesus yang mati itu bangkit. Tidak ada keraguan, Yesus yang mati itu hidup kembali. Dia bangkit. Dia bangkit. Bangkit. Bukan pura-pura mati. Bukan dia posisi hidup kemudian dimasukkan dalam kubur. Dia mati. Yang kemudian dia bangkit sesuai dengan apa yang dikatakan. Sesuai apa yang disampaikan kepada murid-muridnya. Dalam 3 hari dia akan kembali membangkitkan gerejanya. Kembali bangkit. Kembali dibangun gerejanya. Yang tidak bisa dimengerti oleh manusia biasa. Hanya orang-orang yang percaya yang diberikan hikmat. Fakta Yesus mati di salib. Kematiannya mengubah dari hidup terkutuk ke hidup diberkati. Dilanjutkan Yesus bangkit. Dan kebangkitannya memberikan harapan dunia dan surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita mempunyai Allah yang sangat luar biasa. Dia mau datang ke tengah dunia. Dia mau mati di atas kayu salib. Dia menunjukkan bahwa maut tidak bisa mengalahkan. Dia tunjukkan bahwa kebangkitannya akan menyebabkan umatnya bangkit dari kematian. Menyebabkan umatnya diberkati dalam kehidupannya di tengah dunia. Diberkati di hidupnya di tengah dunia. Ketakutan-ketakutan dalam kehidupan dunia ini tidak masuk akal. Ketakutan-ketakutan dalam hidup di tengah dunia ini tidak bisa dihadapi oleh orang percaya. Tetapi orang percaya ada Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Yesus yang sudah mengalahkan maut. Yesus yang sudah mengalahkan kematian. Dia Allah yang luar biasa. Dia maha kuasa. Dia maha tahu. Maka dengan itu berbahagialah kita yang ada di dalam Yesus. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan kepada kita. Berkat-berkat Tuhan yang luar biasa diberikan kepada kita. Orang dunia ketakutan. Orang dunia mengalami suatu dilema. Orang dunia mengalami krisis yang luar biasa di dalam imannya. Biarkan kita tetap tenang di dalam Tuhan. Dengan mengingat bahwa kebangkitan Tuhan mengalahkan segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan Engkau. Karena Engkau sudah datang ke tengah dunia. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib. Bukan terus mati, tetapi Engkau bangkit di hari yang ketiga. Puji nama Tuhan. Engkau memberikan kemenangan pada kami. Dan kami boleh mendapatkan satu kemenangan yang luar biasa. Sekiranya paradigma kami terhadap Engkau, ya Tuhan, Engkaulah Allah sejati. Engkaulah manusia sejati. Terpujilah namamu di dalam kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.